Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji. Kepada Allah kita memohon pertolongan. Kepada kita memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita. Dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang dipertunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita, wabil khusus salat subuh kita pada subuh hari ini, diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab materi pengajian setahun. InsyaAllah pada kesempatan subuh hari ini kita akan memaparkan tentang adab bersin. InsyaAllah pada kesempatan subuh hari ini beberapa hadis-hadis Rasulullah akan Anda bacakan di dalam kitab ini pada halaman 503 kalau teman-teman memiliki kitab ini. Ada kasih sayang Allah di balik bersin. Ada yang perlu kita pahami. Padahal bersin adalah hal yang sepele, yang sering kita lakukan. Tapi terkadang lupa untuk berterima kasih kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dalam Islam mengatur adab umatnya dalam bersin. Dalam hal bersin ini diatur dalam agama kita. Yang pertama, memuji Allah ketika bersin. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jika salah seorang dari kalian bersin lalu memuji Allah, maka kewajiban setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Sedangkan menguap datangnya dari setan, dan apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaknya ia menahan semampunya. Karena jika salah seorang menguap, maka setan tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan, fa inna ahadukum idza qala ha dahaka minhu syaitan. Jika salah seorang di antara kalian mengucapkan ha, maka setan tertawa karenanya. Jadi ketika kita menguap, semampunya kita tahan dengan pakai tangan kita. Karena kenapa dijelaskan dalam hadis ini, ketika kita menguap dengan mulut yang terbuka, maka setan akan masuk. Setan akan tertawa. Yang kedua, saling mendoakan tatkala mendengar bersin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Iza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallahu. Fa idza qala lahu yarhamukallahu falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum." Jika salah seorang dari kalian bersin, hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan saudaranya atau temannya hendaklah mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jika ada orang mengucapkan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, hendaklah ia membalasnya dengan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam penjelasan hadis ini, ketika kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah,
Dan bagi kita atau kita yang mendengarkan teman kita yang lagi bersin mengucapkan alhamdulillah, kita jawab dengan yarhamukallah. Dan dijawab lagi oleh orang yang bersin, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, wajib mendoakan jika yang bersin memuji Allah. Yang tadi sudah Anda bacakan hadis yang di atas tadi. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin lalu memuji Allah, doakanlah ia. Namun jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah kamu doakan ia. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita bersin, kita mengucapkan pujian kepada Allah. Dan kita mendengarnya, kita membalas pujian itu. Tetapi kalau salah satu di antara kalian, kata Rasulullah, yang tidak memuji Allah, maka jangan kamu doakan dia. Jangan kita jawab. Karena tidak ada doa untuk atau tidak ada memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Yang keempat, menutup wajah dan merendahkan suaranya. Dalam hadis lain, di hadis riwayat Abu Daud, dijelaskan menutup wajah dan merendahkan suaranya. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkannya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ratta wajhahu biyadihi aw bisawbihi wa radda biha sautahu. Bahwasannya jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis Abu Daud. Jadi ketika kita bersin, kita tutup wajah kita dengan tangan. Karena bersin itu akan keluar udara dari mulut kita karena bersut, langsung kita bersin. Asem gitu, bersin. Demikian gitu kalau kita bersin. Jadi dalam Islam ada adab-adab bersin saja diajarkan oleh Rasulullah. Jadi bersin ini memiliki adab-adab dan sunnah-sunnah yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Maka bagi setiap muslim hendaknya mencontoh adab-adab tersebut. Dan di dalamnya terdapat kebaikan yang besar. Jadi teman-teman mungkin kita duduk di bangku SD, khususnya yang muslim, diajarkan adab-adab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekecil apapun dalam Islam itu ada adab-adabnya teman-teman. Tidak hanya kita. Jadi contoh suri tauladan kita adalah baginda yang mulia Rasulullah tercinta Muhammad SAW. Itu salah satu suri tauladan kita yang patut kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin selamat hidup kita di dunia dan akhirat, contohlah beliau. Bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau berpakaian, seluruhnya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan masuk di toilet saja kita diajarkan. Ada adab-adabnya. Nah, sampai bersin ini saja diajarkan adab-adabnya. Jadi dalam Islam luar biasa teman-teman. Ini satu agama yang Allah rida kepada Islam ini. Karena Islam merupakan agama yang diakui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seluruh ajaran-ajaran yang di dalamnya mengandung kebaikan-kebaikan kita untuk dunia dan akhirat. Manakala kita menjadikan Al-Quran, Sunnah, hadis Rasulullah sebagai pedoman hidup kita. Dari dua yang ditinggalkan Allah tabaraka wa ta'ala, tinggalkan Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berpegang kepada dua ini, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi kita lanjut kepada tentang bersin tadi teman-teman ya. Jadi untaian pelajaran mengenai adab bersin ini adalah, tapi kita simpulkan, dapat Anda simpulkan beberapa kesimpulan dalam kitab ini. Dapat kita ambil satu pelajaran. Yang pertama, dianjurkan mendoakan dengan yarhamukallah kepada orang yang bersin. ketika dia mengucapkan hamdalallah. Jadi ketika dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah kepada orang yang bersin tadi. Bagi siapa saja yang mendengarnya. Siapa saja yang mendengarnya.
Yang kedua, jika orang yang bersin tidak memuji Allah, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka tidak perlu mengucapkan doa untuknya. Jadi tidak perlu kita jawab. Yang ketiga, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menyukai bersin, karena bersin itu merupakan dampak dari kesigapan dan ketangkasan. Yang keempat, dianjurkan menutup wajah dengan pakaian atau tangan atau sapu tangan ketika bersin. Kalau kita punya sapu tangan, kita tutup dengan sapu tangan. Kalau tidak, cukup pakai tangan kita ini ketika kita bersin. Yang kelima, dimakruhkan mengeraskan suara ketika bersin. Ini makruh saja teman-teman. Ketika kita bersin, suara refleks keluar. Itu makruh. Paling tidak kita tahan. Mungkin ini saja teman-teman yang dapat Anda sampaikan di dalam kitab ini. Yaitu pada kesempatan subuh hari ini, itu ada bersin. Mudah-mudahan sedikit dan begitu singkat dapatlah memberikan satu pemahaman bagi kita. Dan mungkin teman-teman tentang hal ini sudah paham, yaitu bersin. Insyaallah mudah-mudahan kita berikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala umur yang panjang dan sehat, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah, melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang Allah telah perintahkan, dan kita menjauhi segala larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala sejauh-jauhnya, sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.